Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Dan nikmat yang paling tinggi dan paling agung adalah kenikmatan iman, Islam dan ihsan. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga iman, Islam dan ihsan selalu ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan satu hadis. Ini hadis qudsi disampaikan di 36. Ana ma'abdi, aku bersama hambaku. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku bersama hambaku ma zakarani, selama hambaku berzikir ingat kepadaku. Wa taharrakat bi syafadah, dan selama dua bibirnya bergerak mengingatku, kata Allah. Hadis ini memiliki kesimpulan pertama, kalau kita ingin senantiasa dalam pertolongan Allah, dalam taufik, dalam inayah, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pengetahuannya dan bimbingannya serta pertolongannya, maka hendaklah kita senantiasa berzikir kepada Allah. Said bin Jubair menjelaskan ayat fadkuruni adkurkum, ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu.
Maknanya apa? Maknanya ketika kita senantiasa menjalankan perintah Allah, maka Allah akan ingat kepada kita dengan cara memberikan pahala dan ampunan kepada kita semua. Maka yang hadir saat ini, kalau menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan diampuni semua dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan yang kedua, wala dzikrullahi akbar, dan zikir itu adalah ibadah yang paling utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Subhanallah. Maka hendaklah kita senantiasa berzikir kepada Allah. Kalau kita tidak bisa setiap hari, bahkan setiap detik kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ketika ada majlis-majlis zikir hadir. Karena majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu adalah majlis-majlis yang akan didatangi oleh para malaikat. Bahwa Allah menciptakan malaikat sesuai dengan tugasnya. Ada malaikat yang tugasnya ternyata keliling mencari majlis-majlis zikir. Ketika di dalamnya diisi baca Quran, diisi mengingat Allah, diisi kemudian munajat berdoa kepada Allah, maka malaikat menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya yakin dan hakul yakin siapapun yang hadir dengan niatan lillahi ta'ala, insyaallah selain Allah ampunkan dosanya, Allah juga mengampunkan doa dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Maka nanti sebelum zikir jangan bercanda, sayang nanti malaikat kabur lagi, repot ya. Kita sudah berusaha untuk para malaikat hadir, sebab satu orang bahaya. Maka nanti tolong ketika zikir tidak ada yang bercanda. Silakan buka Asmaul Husnanya. Nanti saat saya bilang silakan berdoa sesuai dengan keinginan, silakan berdoa. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Para teman-teman, para ulama, para guru, para sepuh, khusus guru kita, pembina kami, pimpinan Yayasan Huda, Al-Ustaz Dr. Sahabat Karyani, yang sama-sama kita hormati dan muliakan, juga pada penceramah pada pagi hari ini, Bapak Kiai Muslim, para asatidz, para asatidz, khusus rekan-rekan dari IMC, Al-Ustaz Saiful Bakri, Al-Ustaz sudah izin, mohon izin bulan-bulan Ustaz, dan beliau akan ada pertemuan nanti dari Imam Ikatan Mubaligh Amanah yang pada pagi hari ini jam 9 sampai dengan jam 13 nanti ada silaturahim di hotel VIP Kupang. Jadi kami pun nanti sebelum itu pun ada undangan juga, namun dalam di sini kita selesaikan dulu. Al-Ustaz Sujono dan para mujahidah yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan teman kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga bisa mengarahkan hati, kaki dan pikiran kita di majlis ini, di masjid ini, dalam rangka silaturahim sekaligus ta'lim. Yang mudah-mudahan niat dan langkah kita hadir di masjid ini Allah hitung sebagai langkah kita surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, sahabat dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Hadirin wal hadirat dan kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama tentunya kami mewakili pengurus Masjid Nurul Huda
di bawah binaan guru kalian, guru kita semuanya, Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Kiai Haji Eko Aryani. Apa seorang? Tahu? Nah, ya, beliau guru kita, beliau pimpinan yayasan ini. Kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat dan panjang umur. Kalau kalian mau main habis maghrib setiap hari ke sini, itu beliau mengajarkan, paling belajar mengajar dengan jamaah Nurul Huda yang sudah sepuh belajar Iqra, belajar Al-Quran. Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu, makanya saya kasih tahu apa maksudnya Ustaz. Maksudnya adalah seberapapun usia kita yang tersisa, seberapapun waktu kita yang ada, maka jadikan peluang itu sebagai ladang amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya walaupun beliau sudah di atas kita usianya, tapi semangat belajarnya, semangat ngajinya luar biasa. Yang kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Amin. Panjang umurnya, amin. Makanya kalau nanti Pak Haji nggak ada di masjid, kita juga bingung Ustaz, hidup ini. Jadi alhamdulillah kalau Ustaz Sarif, bagaimana Ustaz Sarif awal anak-anak yang ngaji PPA-nya, Ustaz sudah ada ngajar PPA di luar, Ustaz Sudono udah pada sibuk semuanya. Kalau kemudian guru-guru yang sudah sepuh tidak ada, pertanyaannya siapa yang akan menggantikan? Nah mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan ini menjadi motivasi kita semuanya. Mudah-mudahan kita nih yang muda-muda lebih semangat taklim dan belajarnya, insya Allah. Malu sama yang tua. Ada yang belum bisa ngaji? Ada? Mudah-mudahan ada. Kalau ada yang tidak bisa ngaji ke sini, Ustaz saya udah bisa ngaji, boleh nggak ngajar? Mangga datang ke sini ke Nurul. Bila kalau Pak Haji Eko, Pak Haji saya udah ngaji, boleh nggak? Atau mau ngaji boleh nggak? Silakan. Kita terbuka. Apa maksudnya? Biar nanti dulu kami sebagai pengurus melayani umat. Apa yang bisa kita lakukan, insya Allah memberikan manfaat. Apa yang bisa kita kerjakan, berikan. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal buat kita semuanya, insya Allah. Ini saya bilang, kami bilang dan pesan dari Pak Haji, sudah saya perlu pakai dan jamaah sekalian. Kalau mau pakai masjid ini sebulan sekali, silahkan terbuka lebar. 2 minggu sekali, silahkan. Seminggu boleh, setiap hari asal buat aja. Itu saja. Setuju? Setuju? Senang kalau pengurus masjid puas, senangnya luar biasa. Mudah-mudahan dengan ada istighosahnya ini Allah turunkan rahmat, berkah dan anugerah buat kita semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan dengan istighosah ini Allah jauhkan bala dan bencana dari kita semuanya. Insya Allah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Fakir punya tugas memberikan materi pada kesempatan hari ini sebelum guru kita penyelenggara ini sebagai Muslim, Agus Muslim. Saya dikasih waktu 15 menit, sudah 10 menit, tinggal 5 menit lagi. Kita sempat ikan bagus lebih lupa lebih bagus. Makanya kita buat dengan kesawar, obat sarapan jadi lapar ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah. Oh jemaah. Lumayan Ustaz. Mau jadi orang hebat? Mau jadi orang sukses? Kalau kita mau jadi orang hebat, tapi sebelumnya saya mau maaf kalau mata saya ini saya kacamatanya lupa rumahnya yang sebelah kanan makanya abaikan ya. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau jadi orang sukses, rujukannya kita uswah hasanah cuma satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul udah nggak ada. Kalau bicara Rasul nggak ada kurangnya, nggak ada jeleknya, sempurna banget. Oke lah, jangan Rasulullah, kita mencontoh dengan murid-murid beliau, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat-sahabat Rasul didikannya langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat itu gimana nggak hebat, gimana nggak sukses. Kehebatan beliau tercatat dalam sejarah bukan hanya di dunia,
tapi di surga udah dijamin. Alhamdulillah. Betul. Sahabat ada yang kaya-kaya, tapi kekayaannya tidak merupakan beliau kepada Allah, bahkan ibadahnya makin kuat. Ada sahabat yang keturunan bangsawan, keturunan darah biru. Kalau kita darah apa? Darah biru. Keturunan bangsawan, tapi mereka tidak merupakan Allah, cinta kepada Rasulullah. Bahkan banyak dari para sahabat meninggalkan dunianya demi agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal nggak dengan sahabat Mus'ab bin Umair? Kenal nggak? Kenal nggak dari perempuan begini Pak? Mus'ab bin Umair kenal nggak? Kenal di mana? Pasar Joko. Cuma Mus'ab bin Umair bukan pecel. Mus'ab bin Umair itu anak keturunan bangsawan, darah ningrat, anak borju kalau bahasa orang Jepang. Anak borju, apa yang nggak punya? Satu saat ketika agama Rasulullah datang, Islam sudah didakwahkan. Lalu ada mata-mata ibunya, mata-mata keluarganya melihat Mus'ab bin Umair yang agamanya yang orang kaya, anak borju, melihat habis datang dari rumah Rasulullah SAW, habis ngaji, karena beliau sudah masuk Islam. Dilapori sama ibunya disidak sama ibunya disidak Mus'ab bin Umair. Mus'ab, mari. Dengar kamu sudah ikut agamanya Nabi Muhammad, anak baru kemarin. Betul. Singkat cerita, sekarang tinggal pilih. Kamu ikut agama ibu, orang tua kamu, agama nenek moyang kamu menyembah berhala, atau yang kedua kamu ikut agama Nabi Muhammad, semua fasilitas kamu ambil dihilangkan. Kalau kamu ikut agama ibu, nenek moyang, semua fasilitas diberikan, ATM dikasih, mobil disediain, motor ada, rumah mewah, istri tinggal pilih. Kira-kira mau nggak gitu? Mau pengen mau, Ustaz? Semuanya ada, handphone ada, tinggal pilih. S6, S8, S7, S2, S apa aja mau tinggal ada. Samsung ada bahasa yang paling mewah. Ada Pak? Hancur. Tinggal pilih, kamu mau pilih mana? Agama ibu, agama nenek moyang kamu, semua fasilitas diberikan, atau ikut agama Nabi Muhammad, semua fasilitas diputus. Kamu orang miskin, silakan pergi dari rumah, bawa cuma baju yang ada dalam yang kamu. Ternyata apa pilihannya? Kira-kira pilihannya apa? Ikut agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ikut agama Nabi Muhammad saja, karena saya nggak mau masuk neraka. Saya pengen surga dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya satu ketika singkat cerita dalam satu majlis, dalam satu likor, beliau ada di tengah-tengah, jadi dia menangis karena Indonesia menang bermalam. Kemudiannya itu luar biasa. Tapi tetap walaupun Indonesia main, saya sholat misalnya tetap di masjid. Kalau kalian bagaimana coba? Ayo, jujur, siapa yang tadi malam nonton Indonesia tapi sholat misalnya nanti jam 12 malam? Siapa ya? Jangan malu. Semuanya kan? Jangan mentang-mentang nonton Indonesia menggebu-gebu. Allahu Akbar. Sholatnya nanti dulu. Salah. Jadi ya betul. Kalau saya mana Isya, walaupun sholatnya buru-buru bagian daripada pemimpin 10-20 tahun yang akan datang, maka dipastikan hari ini kalau remajanya pinter baca Quran, akhlaknya baik, agamanya mantap, 10-20 tahun pemimpinnya akan datang. Nggak sulit cari kader-kader muslim yang mendidik dan menjadikan pimpinan nomor 1 di Indonesia ini. Betul, betul. Tapi sebaliknya, kalau remaja ini tidak punya motivasi untuk memperdalam agama Islam, masjidnya kosong dari remaja, majelis taklim kosong dari remaja, diskusi Islam sepi dari remaja, 10 tahun, 20 tahun
kualitas keislamannya yang mantap. Karena Allah tidak akan pernah merubah satu kaum kecuali kita yang harus merubahnya. Betul? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahumul huda. Itu surat Al-Kahfi ayat 11. Innahum, mereka adalah anak-anak remaja. Mereka adalah pemuda-pemuda. Fityatun, remaja-remaja amanu, dan yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Karena dia remaja, dia bertakwa kepada Allah, maka wazidnahum, aku akan tambah kepada mereka petunjuk dan huda kepada setiap remaja yang iman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Materi saya adalah menjadi generasi terbaik di akhir zaman. Ini berat. Berat atau berat? Menjadi generasi terbaik di akhir zaman. Sedangkan kalian semua tantangan hari ini jauh lebih berat dibandingkan kami yang lahir tahun 70-an. Betul betul? Ustaz jauh bagaimana? Cerita. Dulu waktu saya lahir tahun 70-an, usia 80-an tahun 85, yang namanya televisi itu susah. Susah. Satu kampung ada satu, tempatnya di kelurahan, itu pun harus bayar. Ngecasnya pakai aki. 2 hari dia tayang, seminggu dia nggak tayang. Kenapa? Karena pakai aki terbatas dulu. Jangankan pengen nonton. Kalau hari ini, kalau dulu kita pengen nonton susah. Kemana nontonnya? Ke bioskop, adanya di kota. Dan tidak memungkinkan usia kita waktu itu untuk nonton ke bioskop. Kenapa? Karena keterbatasan segala hal. Fasilitasnya tidak ada. Tapi hari ini, jangankan hanya untuk nonton TV, jangankan hanya untuk nonton bioskop, tantangan kita berat hari ini adalah masuk ke dalam kamar, kita buka HP, yang penting ada paketan, mau nonton apa kita di dalam kamar itu sendiri. Ini adalah tantangan kita yang berat buat kita. Maka kalau kita mengatakan generasi akhir zaman harus menjadi generasi terbaik, ada yang perlu kita contoh. Ini momentumnya sebentar lagi ada Idul Adha. Kata Allah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ya. Jadi kalau kita ceritanya Maulid Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi momentumnya besok adalah haji. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Apa artinya? Qad kanat lakum, sesungguhnya telah ada buat kalian semua uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik fi Ibrahim walladzina ma'ahu, pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang ada beserta Nabi Ibrahim. Siapa? Ibunya Siti Hajar, putranya Ismail alaihi salam. Apa Ustaz yang harus dicontoh? Minimal 3. Kalau kita pengen generasi terbaik di akhir zaman, minimal 3 yang harus kita contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana? Yang pertama, Ibrahim kritis dalam menentukan sebuah kebenaran. Ya. Jadi kalau ada informasi apa-apa nggak langsung ditelan. Ya. Jadi kalau kita baca di WA ada informasi apa saja, kalau bahasa santrinya tabayun, diperjelas. Kritis ya. Bayangkan Ibrahim alaihissalam ketika dia menentukan keyakinannya kepada Allah, nggak begitu saja.
lebih, cahayanya lebih mantap, sinarnya lebih tajam. Hada Rabbi, jangan-jangan ini adalah Tuhan kita, karena ini lebih besar, cahayanya lebih terang. Begitu matahari tidak ada, dia katakan hada, ini adalah bukan Tuhanku. Kenapa? Karena Tuhanku tidak akan pernah hilang. Baru dia katakan Allahu Rabbi, Allah yang menciptakan bintang, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan matahari. Dialah Tuhan, dialah Allah, dialah Khalik yang menciptakan segala-galanya sebagai Tuhan kita. Itu Ibrahim alaihissalam. Dia kritis. Ya, kalau kita kan zaman sekarang media sosial itu kadang-kadang bisa kadang-kadang ada menyesatkannya. Ya, kita pegang HP itu diibaratkan kita pegang pisau. Manfaatnya banyak nggak? Banyak. Ya, tapi kalau salah ini pisau kita gunakan menjadi mandor. Media sosial itu baik, tempat komunikasi dengan saudara kita yang jauh, mencari informasi tentang keagamaan yang luar biasa, apa aja kita tinggal buka, betul nggak? Tapi mandornya juga banyak. Ya, mandornya juga banyak kalau kita tidak bisa, ya, mengarahkan kemana dan untuk apa. Kalau siswa sih alhamdulillah insya Allah kita di dunia pendidikan semuanya sudah menggunakan media sosial, sudah menggunakan internet. Ya, kita cari soal untuk pelajaran pendidikan agama Islam, kita tinggal klik cari. Ya, butuh jawabannya untuk memperluas wawasan kita tinggal klik. Ya, kita belajar tentang zakat, klik. Ya kan? Itu sudah ada. Tetapi, ini dia. Tetapi yang harus kita tingkatkan saat ini dalam rangka menjadikan diri kita berkualitas tentang keagamaan, yang pertama tadi, satu, pelajari Quran dari sumber yang jelas. Ngerti maksud saya? Jadi belajar agama jangan selalu dari internet, jangan selalu dari Google, tapi harus ada gurunya. Kenapa harus ada gurunya? Jelas. Kalau kalian nggak paham, kalau kalian nggak ngerti, tanya langsung sama gurunya. Jangan sampai mengatakan nabinya cuma bisa baca Quran, kemudian diterjemahkan dengan terjemahan Quran, menafsirkan Quran salah. Nabi Muhammad disebut sesat. Bayangin. Ya. Kenapa demikian? Karena tadi belajar Qurannya bukan dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nih, dulu udah sumbernya kiai, sumbernya guru yang insya Allah ya sadarnya jelas untuk mengajarkan Quran kepada kalian. Paham? Paham? Nggak cukup kita sekarang menjelaskan agama Islam hanya dengan terjemahan, nggak cukup. Ya, perlu diskusi yang banyak, perlu belajar yang banyak, perlu diskusi dengan guru kita, tanyakan pemahamannya. Baru saya khawatir, ya. Jadi kalau kita ada beberapa bulan yang lalu di atas sendal jepit ada tulisan, di sebelah kanannya ada tulisan simal, sebelah kirinya ada tulisan. Nah, kiri dan kanan juga pakai bahasa Arab. Ya. Kalau orang yang pemikirannya hanya sekedar bisa bahasa Quran, tapi tidak paham, jelas dia akan marah. Dia akan marah. Kenapa? Ini pelecehan terhadap Quran. Padahal hanya huruf hijaiyah ditulis di situ. Jangan-jangan kalau kita datang ke Mekah, kemudian dia di pasar-pasar kontainer bahasanya tulisan Arab, jangan-jangan kita akan mengatakan subhanallah, kontainer di sini ayat Quran semua. Padahal maaf, di Arab celana dalam tulisannya pakai huruf Arab, pakai tulisan Arab. Apa kita akan mengatakan subhanallah celana dalam pakai tulisan Arab?
terhadap menerima dan mencari sebuah kebenaran. Jangankan orang lain, bapaknya, tahu bapaknya siapa? Azar. Dalam Quran dijelaskan. Ketika Ibrahim melihat sang ayah, ayahnya itu memang salah seorang seniman, tapi juga dia orang yang begitu giat untuk menyebabkan, begitu dia membuat patung, membuat arca, dia sembah. Ya, dia sembah. Begitu Ibrahim menyaksikan itu, bukan hanya dikritik, tapi dia katakan bisa sekolah, masih bisa ngaji dan sebagainya. Dan lebih khusus untuk saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu gempa yang ada di Lombok. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cepat diberikan kemudahan dalam keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kita berdoa bersama Musa Jawa Karim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal yawmul jalali wajhikal karim wa azizis sultan. Allahumma ya qadi al-hajat inti hajatana wa hajat ikhwanina wa hajat ustadina wa hajat hadirina fi hajal masjid wa umurana wa hajatana wa ususan keluarga besar majlis zikir Darus Iman wa umurana wa hajatana wa ususan min al-nafi'ah. Rabbana innaka sami'un du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin 'alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wa ma'afiyal lisan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina